Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan studi kita tema kepemimpinan Bapa. Ini sudah yang keempat. Kita tetap harus mengulang bahwa Elohim adalah keluarga karena Tuhan Yesus yang mewahyukan Elohim dalam hal Bapa dan anak, ya. Bahkan dia juga Yesus mengajarkan kita untuk menyebutnya ketika berdoa Bapa. Jadi kita sudah tahu juga roh itu bersifat feminin karena di dalam Kejadian 1 pasal ayat 2 di situ dikatakan roh itu mengerami, ya, seperti induk ayam mengerami telurnya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa salah satu nama atau karakteristik atau keunikan daripada Elohim itu adalah feminin, El Shaddai. Shad itu artinya buah dada. Nah, jadi kita tahu sudah dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 bahwa Bapa lah yang merencanakan, Bapa yang menetapkan, Bapa yang memilih kita semuanya sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum itu dasar bumi diletakkan itu anak domba sudah disembelih, ya. Jadi rencana penebusan sudah semuanya, ya, dirancang sedemikian oleh Bapa di sorga. Kemudian anak ini dia menjalankannya dengan taat, ya, sampai kepada mati di kayu salib. Kemudian roh ini sebagai penolong dia itu memeteraikan. Artinya kita diberikan roh dalam DP, ya, down payment. Arabon istilah Yunani itu artinya panjar, ya. Kita belum menerima roh secara full. Tapi nanti ketika manifestasi putra-putra Elohim kita akan menerima roh secara penuh sama seperti Yesus ketika dia melayani menjalankan ministrinya di bumi ini. Nah, kita juga sudah belajar, oh iya, satu lagi, Kejadian 1 ayat 26 28 itu juga Bapa sudah merancang sebenarnya bahwa dia akan menjadikan manusia serupa dan segambar dengan dirinya, ya. Dan rencananya itu tidak mungkin gagal. Pada akhirnya seluruh manusia akan menjadi serupa dan segambar dengan dia. Kemudian kita sudah melihat bagaimana keluarga Kain. Kita sudah bandingkan juga langsung dengan keluarga Set. Kain ini seorang yang, ini kita belajar kepemimpinan bapaknya, ya. Khusus fokusnya kepada bapak, ya. Kita sudah lihat Kain bagaimana sebagai bapak. Dia memimpin keluarganya bahkan keturunannya. Dia melakukan proyek membangun kota dan menamakan kota itu sesuai dengan nama anaknya, Henok. Kemudian betul ya Henok? Iya betul ya, Henok, ya. Kain itu membangun kota dan mendirikan dan dinamainya kota itu Henok, ya, betul. Kemudian kita lihat keturunan Kain, ya, dengan melalui kepemimpinan seorang bapak ini. Kain ini seorang yang fokus kepada proyek. Dia memiliki visi melakukan perkara-perkara yang besar secara jasmani, begitu, ya. Kain ini, ya. Karena dia nggak bergaul dengan Tuhan, dia hidup menjauh dari Tuhan, tapi dia bisa berkarya. Ya, demikian juga keturunannya berikut. Inilah yang menghasilkan peradaban manusia. Ada yang diam dalam kemah beternak, ya, ada yang melakukan tukang tembaga, tukang besi, ini semuanya di sini. Ada lagi selain industri ada juga entertain, ya, musik, ya. Jadi Kain ini seorang bapak dengan kepemimpinan yang fokus kepada proyek. Sementara Set itu seorang bapak juga yang dia ketika dia itu punya anak namanya dikatakan Enos ini, ya. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi kepemimpinan Set itu sebagai bapak kepada Enos ini sedemikian sehingga orang memanggil nama Tuhan. Jadi fellowship itulah kepemimpinan Set, ya, sebagai bapak. Kita lihat bandingkan kepemimpinan Kain sebagai bapak, fokus proyek, ya, nggak perlu hubungan dengan Tuhan. Kalau kepemimpinan Set, Enos, terus itu suatu kepemimpinan yang fokusnya fellowship kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan menghargai ini, ya, tentulah, ya, karena Kain ini kan seorang yang menjauh dari Tuhan. Di sini umur daripada seluruh keturunan Set itu disebutkan. Sementara umur dalam
Kain ini sampai keturunan enggak ada satupun yang disebutkan umurnya, karena hidup mereka nggak berharga di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku, belum tentu kalau orang itu dalam dunia kekristenan ini membangun proyek-proyek besar itu langsung itu berharga di hadapan Tuhan. Belum tentu, karena seorang pun yang menjauh dari Tuhan pun bisa melakukan itu dengan, ya, kita tahu organisasi keagamaan yang terbesar ya dalam dunia kekristenan saat ini, itulah yang menguasai dunia saat ini ya. Sepertiga harta dunia ada di dalam organisasi itu. Jadi belumlah harus begitu, karena Abraham juga punya anak dua ya, Ishak dan Ismail ya. Ismail ini kan dari daging, sementara Ishak itu yang berasal dari Tuhan. Jadi jangan terlalu cepat-cepat dulu kita berbicara ya. Kalau ini berbuah, yang ini berkenan pada Tuhan, ini diberkati, jangan dulu ya. Kain pun bisa melakukan itu. Tapi Set ini, malah kita lihat di dalam keturunan Set tidak ada kelihatan proyek apapun juga di situ. Mereka hidup bergaul, terutama Henok di sini dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan. Oke, kemudian kita sudah bahas juga mengenai Nuh ya, kepemimpinan Bapak ini ya. Saya menyebutnya kepemimpinan bahtera. Kenapa? Karena dia membawa seluruh keluarganya dalam ministry. Dalam hal itu, waktu itu ministry menghakimi bumi agar bumi mengenal kebenaran, agar bumi dipulihkan ya. Ini ministry bahtera. Hanya sayang ketika itu ada permasalahan Sem, Ham dan Jafet itu. Ham itu melihat telanjangan ayahnya sehingga akhirnya Nuh mengutuk, dan akhirnya dari Ham inilah lahir Kusi, Kusi ini lahir Nimrod. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nimrod ini yang akan kita pelajari hari ini juga dengan Abraham. Kita akan bandingkan keduanya ini. Sama-sama bapak ini ya. Hanya memang Nimrod tidak kelihatan siapa anaknya ya, tapi tentulah dia, karena kita mengatakan dari mereka inilah tersebar seluruh orang di muka bumi. Jadi keturunan Sem, Ham dan Jafet ya. Jadi Ham pun punya keturunan ini, Kusi, Nimrod. Saya yakin dia juga ada keturunannya ini, si Nimrod ini ya. Dia ini seorang yang mula-mula berkuasa ya di bumi ini ya. Mari kita melihat dulu sebentar ini. Ini sudah sering kita singgung sebenarnya mengenai Nimrod ini. Dia sebagai bapak ini, saya menyebutnya Nimrod ini lebih mirip ya, kepemimpinannya model kepemimpinan manajer. Mengapa? Coba dulu kita lihat dulu sebentar ini ya. Nimrod ya, ini ada di Kejadian pasal 10 ya, 11 dengan 11 juga ya. Di sini dikatakan adapun seluruh bumi satu, ayat 11 pasal 11 ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Perhatikan ya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Jadi tanah Sinear inilah tempat di mana Nimrod membangun kerajaannya. Di sini tanah Sinear ini di pasal 10-nya ayat yang ke-9, di situ ada Babel, Erek, Akad ya. Itu di tanah Sinear. Di sini dikatakan ayat 8 ayat 9-nya, Nimrod itu seorang pemburu yang gagah perkasa. Ini sebenarnya terjemahannya harusnya salah ini ya, bukan pemburu dalam pengertian Nimrod itu seolah-olah dia perkasa di hadapan Tuhan. Bukan, ini terjemahannya kalau ILT bagus. Dia pakai catatan kaki. Kejadian 10 ini dia bilang di sini bahwa perkasa di hadapan itu punya makna lain, tegar, menentang. Jadi Nimrod ini seorang pemburu yang tegar menentang Tuhan. Karena memang kita lihat ini terjemah lebih benar. Kenapa? Karena kita lihat dalam tujuannya di sini cari nama. Bukan nama Tuhan yang mau dipermuliakan dengan membangun menara Babel ini. Nimrod mau mencari nama bagi dirinya sendiri. Hanya Nimrod itu hebatnya, dia itu sebagai manajer, dia bisa memotivasi orang sehingga semua orang menyebut kita, marilah kita. Sorry. Mereka bilang begini, ayat 3 ya pasal 11. Marilah kita buat batu bata. Kemudian ayat 4. Mereka berkata, marilah kita. Perhatikan lagi. Di pasal 4 juga ada tertulis, marilah kita cari nama. Ya. Sudah lihat nggak kepemimpinan Nimrod? Padahal ini Nimrod ini yang sendiri, yang karena dialah yang mulai berkuasa. Sebagai manajer, Nimrod ini luar biasa.
Dia punya perencanaan. Dia memang seperti umumnya lah manajer ya, planning, leading, planning, organizing, leading, controlling. Nimrod ini punya planning. Aku mau bangun menara untuk namaku. Kira-kira begitu ya. Kemudian dia bisa memotivasi, mengorganizing ya, dia leading juga, barangkali tentu controlling juga. Sedemikian sehingga semua orang itu nggak menyebut saya, tapi kita. Baiklah kita, baiklah kita. Ini komunikasinya Nimrod, ini seorang yang hebat ini. Kepemimpinan Bapak dalam arti manajer ya, kepemimpinan manajernya si Nimrod ini luar biasa. Ya, dia punya kemampuan berkomunikasi, barangkali dia seorang orator, pembicara yang dahsyat juga ya. Karena satu bahasanya kan di situ kan, ya, dia ngomong sedemikian sehingga akhirnya orang mari kita katanya. Wah, ini kepemimpinan itu begitu Bapak Saudara. Kalau ada orang sudah sekumpulan manusia sudah bilang marilah kita, itu udah kekuatannya luar biasa. Ini karena di sini Tuhan bilang juga ayat yang pasal 11 ini dia bilang, dikatakan mereka ini satu bahasa dengan satu logat semuanya ya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tuhan sendiri ngomong begitu. Karena kemampuan Nimrod dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan visinya, dalam menggerakkan orang, ya, mengorganizing itu sedemikian, sehingga mereka semua sepakat. Mari kita. Ini kalau udah begini Tuhan bilang pun, apapun yang mereka rencanakan itu jadi. Nah, karena memang mereka ini menentang rencana Tuhan dengan membangun kerajaan sendiri, katakanlah begitu ya. Supaya cari nama ya, karena Nebukadnezar ini ketulannya Nimrod ini ya, dia itu di Babel. Si Nebukadnezar itu di kitab Daniel dia bilang, bukankah ini Babel kota besar dibangun untuk kemuliaanku? Itulah Nebukadnezar itu ya. Nah ini karena memang dia menentang Tuhan, si Nimrod ini sebagai manajer, Tuhan pukul dengan satu saja caranya ini ya. Dibikinlah komunikasinya tuh ngawur, nggak bisa. Ya. Orang ngomong nanti nggak ngerti, ya. Karena ini kan marilah kita katanya. Ini kan komunikasinya bagus tuh kan. Tuhan bikin aja. Nggak bisa ngomong, satu ngomong ini nggak ngerti, suruh ngomong ini Nimrod pun bingung kan. Saya ngomong pun, kok kamu ngerti? Wah, pecahlah itu akhirnya. Babel ini ada kacau lah itu. Berhenti mereka. Ya, kepemimpinan Nimrod berhenti hanya dengan cara Tuhan bikin komunikasinya putus, artinya bahasanya kacau. Kadang-kadang Tuhan ini saya mau bilang dulu ya, COVID ini memang sangat menyedihkan lah ya. Ini pandemi seluruh dunia mengalami ya. Tapi cobalah dulu kita melihat dari sisi pandangan Tuhan. Tentu Tuhan punya rencana. Ada banyak hal orang-orang yang barangkali dalam dunia kekristenan pun berkata marilah kita. Ya. Spirit Nimrod barangkali sudah, dan saya yakin memang sudah masuk itu dalam dunia kekristenan yang udah jatuh ini. Spirit Nimrod, semangat Nimrod untuk membangun sesuatu untuk kemuliaan diri sendiri, membangun kerajaan untuk nama sendiri. Marilah kita. Ada banyak manajer-manajer dalam dunia kekristenan yang hebat. Pandai dia berbicara, pandai menyampaikan visinya, pandai berkomunikasi. Dikasih aja makhluk yang kecil itu untuk COVID itu sebesar apa, saya pun nggak tahu. Belarakan sudah. Karena nggak bisa kumpul loh. Itulah cara Tuhan. Saya lihat mirip-mirip. Ya. Kita bukan artinya mendukung, baguslah seperti itu, melihat korban berjatuhan atau orang kerja jadi nganggur, kita sedih dengan itu. Ya. Tapi maksud saya, apa yang terjadi di dalam menara Babel ini zaman Nimrod ini dengan yang sekarang, karena spirit Nimrod sudah masuk juga dalam dunia kekristenan, itu mirip ya, hanya bentuknya beda lah ya. Nah jadi sekali lagi kesimpulannya, kepemimpinan Nimrod, kesimpulan sementara ini ya, kepemimpinan Nimrod adalah kepemimpinan manajer, dan itu banyak menembus ke dalam dunia kekristenan. Kenapa? Ya karena spiritnya Nimrod sudah masuk.
Banyak para pemimpin dalam dunia kekristenan kan mengatakan, nah, aku akan bangun kerajaan. Ya, karena dalam Kisah Rasul 20 kan sudah jelas, Paulus sudah bilang, dari antara kalian ada beberapa orang, para pemimpin. Paulus ngomong sama para penatua tuh, para pemimpin. Kalian akan dengan ajaran palsu tarik murid-murid dari jalan yang benar, tadinya mengikuti kepemimpinan Roh Kudus, sekarang ikuti engkau. Kau bangun kerajaan sendiri, kau bangun untuk kemuliaan sendiri, tentunya kan. Nah itu spirit Nimrod yang diucapin Paulus itu di dalam Kisah Rasul 20 itu spiritnya Nimrod, dan itu sudah masuk ke dalam dunia kekristenan. Kan 3 ajaran sesat ini: Jezebel, Bileam, Nikolaus. Sudah banyak saya sering mengulang-ulang itu. Jadi yang penting gini, karena kita sekarang sedang bicara soal kepemimpinan ya, leadership. Kepemimpinan Nimrod adalah kepemimpinan manajer. Saya menyebutnya begitu ya. Nanti saya bandingkan langsung, kita masuk kepada kepemimpinan Abraham. Ini kita langsung masuk ya, Abraham sekarang. Di sini Abraham ini keturunan Set ya. Kalau saudara lihat di sini keturunan Set itu Sem, bukan Sem. Ya Sem ya, Sem, Ham, keturunan Sem ini. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-10 itu. Inilah keturunan Sem ya. Terus ada seorang yang namanya Pelek. Itu dia zaman Babel ketika bumi terbagi. Jadi ketika itu bumi terbagi, bukan dibelah-belah. Apa ya? Maksudnya terbagi itu yang tadinya satu logatnya, satu bahasanya, satu bangsa, berarti kan pecah menjadi kerajaan-kerajaan. Jadi Nimrod ini bukan orang yang satu-satunya yang membangun kerajaan, bukan. Nimrod ini yang mula-mula. Artinya istilah mula-mula itu artinya setelah dia, semua orang setelah pecah itu semuanya orang membangun kerajaan masing-masing. Jadi setiap bangsa punya rajanya. Waktu itu emang sederhana, tiap kota rajanya satu ya. Bahasanya ya, apanya semuanya, wilayahnya. Jadi kerajaan-kerajaan itu namanya bumi terbagi. Ya, zaman Pelek ini bumi terbagi ya. Isinya kerajaan Nimrod pecah menjadi ya gak tau lah, puluhan ratusan kali ya, bangsa-bangsa mulai menyebar. Bumi terbagi zaman Pelek. Kemudian terus keturunan Pelek ini ada seorang yang namanya Terah. Terah inilah yang memperanakan Abram, Nahor, dan Haran ya. Ketika zaman itu kita harus tahu konteksnya. Kenapa Abram dipanggilnya dibilang pergilah dari negerimu? Kenapa? Emangnya ada apa sih kok di dalam negerinya Abraham di Ur-Kasdim itu dekat juga dengan Babel. Kalau saya lihat di arah Irak itu Babel, ini sini Ur-Kasdim, dekat itu. Jadi ini pecahan-pecahan kerajaan Nimrod tuh ada, Abraham tuh termasuk di situ. Dan itu di menurut Kisah pasal 7 itu saya Paulus bilang Abraham itu bapaknya itu menyembah apa? Dewa-dewanya ini. Jadi kerajaan itu yang pecah-pecah itu, yang bumi terbagi itu ada rajanya, ada wilayahnya, ada bahasanya, ada ilahnya juga. Itu makanya setiap bangsa itu punya ilahnya sendiri ya. Nah, Abraham disuruh keluar dari kerajaan seperti itu, dari kerajaannya, dari ilah-ilahnya ya. Kenapa Abraham dipanggil keluar dari negeri? Karena Tuhan mau bangun kerajaan melalui keturunan Abraham, yaitu kerajaan Mesias. Kerajaan sorga yang dinubuatkan oleh Daniel seperti batu akan menghantam seluruh kerajaan dunia ini, sehingga kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapinya. Itu di sangkakala terakhir ya, sangkakala ke-7 itu, misteri Elohim. Jadi kenapa Abraham disuruh keluar? Dia karena Tuhan mau bangun kerajaan melalui Abraham. Tapi kepemimpinan Bapak pada Abraham ini yang kita mau lihat sebentar ini. Abraham sendiri namanya dari namanya Abraham itu artinya exalted father, Bapa yang dimuliakan. Kemudian Tuhan mengganti namanya menjadi Abraham, artinya father of the multitude, Bapa dari banyak bangsa, karena Abraham itu ditetapkan menjadi bapa bukan hanya satu bangsa ya, tapi banyak bangsa. Dan kita pun mendapat berkat
Kita pun keturunan Abraham melalui roh yang dalam Galatia dibilang berkat Abraham melalui Yesus sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa itu berkat Abraham? Roh yang materai Arabon itu, yang DP-nya itu. Nah, jadi Abraham sendiri kepemimpinannya adalah kepemimpinan bapak. Sudah bandingkan lagi dengan Nimrod, kepemimpinan manajer. Ini Abraham bapak. Bedanya yang paling nyolok itu kalau manajer nggak perlu kenal orang dipimpinnya, dia bisa ratusan ribuan, puluhan ribu bahkan jutaan kalau manajer dalam arti bangsa Indonesia ini. Jokowi ya katakanlah manajernya itu ya dia nggak usah kenal rakyatnya, ya yang penting dia punya tujuan, misi dan visi yang jelas saja. Visi bangsa ini kan jelas, yang masyarakat adil dan makmur, ya dijalankan dengan baik. Kalau bapak nggak begitu, dia tuh kenal anaknya. Itu makanya Yesus bilang gembala yang baik itu mengorbankan dirinya bagi anak-anaknya. Baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawa bagi anak, bagi domba-dombanya. Ya kalau nggak kenal, ini kayak si Nimrod, manajer ya nggak kenal aja enggak kok. Ya bagaimana mempersembahkan nyawa. Makanya dalam dunia kekristenan itu bukan bapak, itu manajer, ya. Malah sidang banyak, kalau udah 10.000, 20.000, ratusan ribu bahkan mana mungkin lagi. Itu bukan bapak, itu manajer, ya. Kalau bapak ini kayak Abraham nih, dikatakan ya Abraham nih, kita lihat ya bagaimana kepemimpinan Abraham ini. Kita melihat ini ada ayatnya di waktu dia kasus Sodom itu 17 ya, pasal 17, Kejadian pasal 17. Tapi terjemahan bahasa Indonesianya kurang pas ini, kurang jelas ya. Pasal 17 ayat yang ke 19 ya. Di sini dibilang memang, tetapi Allah berfirman tidak. Oh, bukan itu. Kejadian ini bukan apa ini? 18. Ya, 18 ayat yang ke 19 ya. Ini dibilang, sebab aku telah memilih dia, Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan dengan melakukan kebenaran keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kalau dalam terjemahan ini literal ya, yang literal ini lebih lepas ini. Ini saya langsung terjemahin aja ya. Karena kata Tuhan, aku kenal dia, aku kenal Abraham ini, bahwa ia akan memerintahkan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh sisi rumahnya, ya, supaya anak-anaknya ini memelihara dan jalan-jalan Yahweh, melakukan yang benar, menghakimi yang benar, supaya tujuannya Abraham itu ya, ini benar bapak ini, supaya Yahweh bisa menggenapkan kepada Abraham apa yang Yahweh janjikan sendiri mengenai Abraham itu. Jadi begini, kepemimpinan Bapak itu adalah dia memerintahkan anak cucunya. Dia kenal semuanya ini. Wah, anaknya paling kayak Yesus lah. Yesus itu Bapak itu 12 orang paling banyak lah, ya. Itu udah banyak itu, ya. Kali anak kita berapa? Anak saya 3, ya. Saya kenal semua anak saya itu, lahir cuma di pangkuan saya tahu itu. Ya, nggak perlu orang bilang begini-begini tentang anak saya tahu. Saya kenal dia, ya. Inilah dia Abraham, dia kayak perintahkan kepada anaknya, pada sisi rumahnya, supaya mentaati Tuhan dengan maksud supaya apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham digenapi. Inilah kepemimpinan Bapak. Dia kenal anaknya kok, dan dia tahu misalnya Ishak ya. Ini contoh lah, salah satu contoh. Itu Ishak lahir waktu Sarah sekitar 90 tahun ya. Sarah mati umur 127 tahun, jadi 37 tahun. Jadi ketika si Ishak berumur 37 tahun, matilah Sarah ini. Dan Ishak ini dekat sekali dengan si Sarah. Kenapa? Karena setelah 3 tahun kemudian itu baru Abraham kenal bahwa Ishak sedih dengan kematian Sarah itu. Dan Abraham mau menghibur anaknya ini. Kemudian dalam 2-3 tahun kemudian, Abraham menyuruh hambanya ambil istri namanya Ribka. Setelah itu Ribka itu dibawa sama si Ishak ke kemahnya Sarah. Di sini Alkitab bilang di kemah Sarah, itu betapa dekatnya Ishak itu dengan Sarah. Dibawalah Ribka ini, seolah kayak Ribka jadi kayak penggantinya gitu loh. Ya. Mereka menikah gitu, dan terus Alkitab bilang
Ishak mencintai Ribka dan demikianlah ia dihiburkan setelah kematian ibunya. Itu semua rancangan Abraham sebagai bapak. Dia kenal soalnya Ishak itu, ya. Dia sedih Ishak itu karena kematian Sarah, ya. Dan dihiburkanlah dengan cara didatangkan Ribka. Nah, ini kepemimpinan bapak. Abraham itu bapak. Dan bapak ini, Abraham ini ya kepemimpinan selain karena dia seorang yang tetap mengutamakan Tuhan nomor satu. Maka ketika diminta Ishak, dia menserahkan itu, ya. Dia mencintai Ishak. Memang orang tua juga bilang, serahkan itu anakmu yang kau cintai itu, katanya. Abraham mau lebih taat kepada Tuhan. Ini kepemimpinan bapak berikut. Selain dia kenal anaknya, dia rancang anaknya untuk yang baik, dia ngomong istilahnya dia nggak usah Ishak lapor gini enggak. Dia tahu kok seorang bapak. Dia rancang yang baik, tapi tetap Abraham lebih mencintai Tuhan daripada anaknya. Nah, ini dia. Jangan kayak Imam Eli. Imam Eli juga bapak itu punya anak tuh, Hofni Pinehas. Bikin kacau di kemah suci. Dia nggak negor, tegas. Dia lebih sayang entah gimana mananya. Ditegur juga tapi nggak tegas. Dia bilang janganlah kau begitu anakku. Nah, ini nggak benar ini. Dia nggak menghormati Tuhan. Jadi kepemimpinan bapak yang model Abraham ini dia menghormati Tuhan nomor satu. Baru dia mencintai. Oke, jadi tahu ya bedanya itu jelas antara kepemimpinan Nimrod sebagai manajer ya. Saya menjadi kepemimpinan manajer. Sementara kepemimpinan Abraham itu adalah kepemimpinan bapak yang sejati, karena dia bapak orang beriman soalnya. Pertama dia fellowship dengan Tuhan itu mantap. Nomor satu Tuhan, siap mengorbankan apapun. Tapi yang kedua dia pun kenal anaknya. Dia pun memahami lah, mengasihi, memahami dan sebagainya. Oke, kita ambil dulu aplikasi sebentar dulu ya. Udah kita ngomong, tapi dalam dunia kekristenan ini, saudara, bagaimana menurut saudara? Banyak kepemimpinan model bapak yang kenal anaknya, atau model kepemimpinan manajer yang cuma tahu tujuan, misi, dan visi, mantap berkomunikasi, mantap berkhotbah, ratusan ribuan, puluhan ribu jemaatnya, itu manajer ya. Jangan sudah bilang itu bapak. Nggak mungkin bapak punya anak puluhan ribu juga. Mau dari mana? Yesus saja 12 kok. Itu Yesus. Itu pun satu Yudas. Jadi dalam dunia kekristenan, saya mau ini aplikasinya. Dalam dunia kekristenan, kepemimpinan itu lebih banyak, bahkan mungkin mayor, bahkan nggak tahu lah saya ada nggak yang memimpin model bapak ini. Semuanya kepemimpinan modelnya manajer. Itulah gembala-gembala sidang modelnya, entah kepala etorus lah, entah apa yang namanya ketua sinode lah, entah apalah semua. Itu manajer semuanya itu. Nggak kenal bawahannya, ya barangkali nggak mengasihi juga lah ya, bagaimana lah. Ya, bagaimana malah ada. Ini contoh aja ya, ada orang yang punya gembala puluhan ribu ya dengan anaknya sendiri masuk pengadilan. Ini sebab apa? Dia bukan bapak, dia manajer yang mampu membangun luar biasa. Saya nggak maksudnya ngejelek-jelekin, nggak. Saya mau bicara apa adanya. Karena firman Tuhan bilang kita harus menjadi bapak. Tuhan mencari bapak. Dia nggak cari manajer. Manajernya Tuhan kok. Makanya Yesus bilang, di antara kamu jangan jadi pemimpin, aku pemimpinmu. Kau semuanya saudara. Kalau mau jadi bapak ya jadi bapak. Fellowship kalau bapak itu, bukan project. Kalau manajer itu project dia. Oke lah, jadi kesimpulannya ya sudah. Jadilah bapak. Bapak bukan berarti nggak punya rencana ya, jangan salah juga. Bapak juga menjalankan juga demi anaknya ini ya, barang 2-3 orang, nggak berapa. Dia seperti manajer juga, ada punya perencanaan, punya kepemimpinan, yang ngamuk apa, ada juga. Cuman tekanannya relationship. Sudah tahu lah kalau bapak sama anak tuh ya. Kita kalau keluarga ngomong-ngomong nggak ada banyak ngomong-ngomong program lah, organisasi lah, proyek lah, apa juga nggak ada. Kita bicara relationship aja, ya. Bagaimana saling mendukung satu dengan yang lain. Oke, jadi Tuhan, kesimpulannya Tuhan mencari seorang bapak, kepemimpinan bapak yang adalah Abraham ini yang paling kaya, lumayan bagus. Tuhan tidak mau kepemimpinan manajer.
Karena apa? Dialah manajernya. Dialah yang buat planning, organizing, leading, controlling. Dia itu. Ya. Jadi hendaklah kita ingat ya. Di dalam gereja-gereja ini sangat butuh bapak rohani. Dan butuh manajer. Dunia kekristenan sudah penuh dengan manajer. Pecah belah semuanya hancur gara-gara itu. Ya. Oke, puji Tuhan, ini kesimpulannya. Besok kita sambung lagi. Haleluya. Amin.